Halo semua, apa kabar? Gue Aryo Pratomo atau @Gario. Hari ini gue mau bahas perbandingan antara dua smartphone dari brand yang sama, yaitu Xiaomi, adalah Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro. Here we go. Redmi Note 9 dan Note 9 Pro ini penerus dari Redmi Note 8 tentunya. Atau kita panggil Reno aja deh. Wait, Reno kan ada brand. Oke. Redmi Note 8 tahun lalu itu sebenarnya belum setahun keluar, tapi sekarang udah ada Redmi Note 9 Pro. Lo bisa lihat video gue tahun lalu di ya pokoknya di deskripsi di bawah. Dan sekarang gue mau bahas 9 sama 9 Pro itu bedanya apa. Karena bagi gue ini penting untuk menentukan mana yang harus lo pilih. Oke, kita bicara dulu dari desainnya atau tampak luarnya. Bagaimana perasaan gue tentang ini? Yuk kita bahas. Di sebelah kanan gue, tangan kanan gue adalah Redmi Note 9 Pro. Yang kiri adalah Redmi Note 9. Nah, secara ukuran, secara fisik beratnya hampir sama, beda sedikit. Tapi ukuran layarnya juga beda sedikit. Tipis banget bedanya, itu mungkin nggak signifikan. Tapi kita ngomong dari belakangnya dulu yang jelas. Yang jelas adalah desain back covernya. Walaupun di sini kita dipilih warna yang sama, tapi 9 dan 9 Pro ada sedikit bedanya, yaitu di motif yang ada. 9 ini polos, tapi shiny. Yang 9 Pro ini ada two tone-nya, jadi kayak bagian atas dan bagian bawah tuh agak berbeda motifnya. Kalau bagian bawah tuh ada semacam arsiran diagonal yang pokoknya beda sama atasnya, tapi itu bukan di luar ya rasanya, karena rasanya masih rata semuanya sama, cuma beda di penampilannya aja. Ini yang sedikit membedakan. Yang kedua adalah framing dari lensa-lensa kameranya. Sama-sama memiliki 4 lensa, tapi ada sedikit framing yang berbeda. Kalau misalnya kita ngomongin 9 Pro, dia di bawah 4 kamera itu ada flash. Sedangkan kalau ngomongin 9, dia ada sedikit bingkainya lagi keluar ke bawah. Dia ada tulisan 48 megapikselnya dengan adanya fingerprint reader. Terus 9 Pro lebih mahal, masa nggak ada fingerprint reader? Ada. Dia ada di tombol powernya. Jadi setiap kali kita menyalakan, dia sekaligus scanning fingerprint kita, which is pretty neat. Oke, sisanya hampir nggak ada bedanya. Ya mungkin penulisan 64 dan 48 megapiksel sedikit beda. Sedangkan Redmi Note 9 flashnya ada di sampingnya kamera, bukan di bawahnya. Dan kalau kita balik ke depan, selain ukuran layar tadi, dia ada sedikit perbedaan di letak kamera selfie-nya. Yang 9 Pro ada di tengah, yang 9 ada di pojok kiri atas. Jadi sebenarnya tapi nggak ada perbedaan yang signifikan. Cuman arah kita melihat aja matanya kemana. Tapi itu tipis banget perbedaannya, nggak begitu pengaruh. Kita masuk ke dalamnya. Kita mau ngomongin prosesornya. Nah, ini bagi gue ini pembeda serius karena gue selalu ngelihat di prosesor, gue suka banget. Redmi Note 9 menggunakan Helio G85, sedangkan Note 9 Pro menggunakan 720, Snapdragon 720G or gaming. Jadi untuk gaming cukup bagus, tapi bagi gue secara perbandingannya 9 Pro jauh lebih baik dari segi prosesor, kerasa banget, lebih cepat, lebih enak, dan juga kalau lo menggunakan Gcam, variannya lebih banyak daripada G85. G85 ada, cuman nggak sebanyak dan sebagus seakurat dari menggunakan 9 Pro 720G. Oke, lanjut kalau kita ngomongin kamera, kita bahas poin ketiga kita, yaitu kameranya. Walaupun sama-sama menggunakan 4 kamera di belakang ini, tapi ada perbandingan sedikit di resolusinya. Kamera utamanya 9 Pro jauh lebih bagus dengan menggunakan 64 megapiksel, sedangkan kalau 9 menggunakan 48. Selain itu, lensa makronya yang 9 Pro menggunakan 5 megapiksel, yang 9 menggunakan 2 megapiksel. Satu lagi perbedaannya adalah begitu dibalik. Selfie-nya ada sedikit perbedaan, 9 menggunakan 13, 9 Pro menggunakan 16. Tapi kalau gue coba semuanya tanpa mengesampingkan lensanya, memang ada beda segala di segi resolusi. Tapi bagi gue hasilnya ya jelas lebih bagus 9 Pro. Tone warnanya, ketajamannya, itu kerasa banget. Contoh-contohnya ya tentu kalian bisa lihat sendiri. Yang keempat, balik lagi ke prosesor, mungkin akan memakan baterai yang berat.
Ya well, tapi dua-duanya memiliki baterai yang sama, 5020 mAh. Yang membedakan adalah chargingnya. Chargingnya di sini terlihat jelas ukurannya berbeda karena mengantar watt yang berbeda. Ini milik 9 yang lebih kecil, ini milik 9 Pro yang lebih besar. Yang lebih kecil katanya mengantarkan kapasitas sampai 22,5, tapi sebenarnya cuma bisa mengantar kapasitas sampai 18 watt. Which is okay, which is cukup cepat, tapi yang kalau ngomongin 9 Pro juga karena prosesornya berbeda, dia punya chargernya sendiri bisa mengantarkan 33 watt, tapi teleponnya bisa menerima 30 watt. Jadi jauh lebih cepat pengisian baterai untuk yang Redmi Note 9 Pro, hampir 2 kalinya. Ya mungkin perbedaan yang kecil mungkin buat beberapa orang, tapi sangat signifikan buat pengguna kartu-kartu seperti e-money atau flash. Karena 9 Pro sudah ada NFC. Gue pengguna itu ya akan kepake banget. Akan susah sekali kalau tidak ada NFC. Dan yang terakhir keenam adalah tentunya harganya yang paling berpengaruh. Gue dari tadi bilang bahwa Note 9 Pro adalah jauh lebih baik daripada Note 9. Iya, Note 9 seharga 2,399, 2,4 lah. Sedangkan Note 9 Pro menggunakan harga 3,399. Beda 1 juta rupiah. Gini. Bedanya signifikan. Kalau ada budget 1 juta udah jelas harus banget ngambil yang Note 9 Pro. Yeah, no doubt. Note 9 pinggirin, Note 9 Pro pilihannya. Tapi kalau kita ngobrol sama merek lain, tergantung. Kita di sini gue nggak punya perbandingannya, tapi untuk brand lain dengan harga segitu juga ada beberapa yang menggunakan layar AMOLED, kalau itu penting buat kalian, atau layar 90Hz biar terasa lebih cepat. Itu semua relatif. Tapi saat ini perbandingan antara Redmi Note 9 dan Note 9 Pro, naikin 1 juta dan kalian akan mendapatkan smartphone yang mungkin salah satu terbaik di ukuran harganya. Oke, gimana menurut kalian? Tulis aja di bawah. Sampai ketemu di berikutnya. Bye now, be nice.